Oh belum, tadi kita habis ada project dulu mata pelajaran lain. Sebelum kita mulai belajar, dari kita berdoa dulu ya. Boleh ketua kelasnya dipimpin? Baik Ibu, sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga doa kalian tadi menjadi awal yang baik. Amin. Ya, oke. Amin. Seperti biasa, kita harus presensi terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Kita absen satu-satu. Safira. Hadir. Hadir. Fathia Putri. Hadir, Bu. Niki Fortuna. Hadir, Bu. Delian Veronica. Hadir, Bu. Clara Evelina. Hadir, Bu. Hadir. Elisha. Hadir, Bu. Oh, hadir. Rizky Mutakir. Oh, hadir. Raffi. Hadir Ibu. Arya. Hadir. Maulida Alia. Hadir tidak? Izin, Bu. Izin. Izin Ada mana? acara keluarga. Acara keluarga. Natalan, Bu. Natalan. Oke, semuanya hadir ya. Cuma satu orang yang tidak hadir. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih sedikit ke kalian. Sebenarnya kan kita ini hidup di dunia tuh nggak sendiri kan? Iya. Betul. Kita hidup bersama makhluk hidup lainnya. Manusia. Betul. Nah, kita itu hidup berdampingan dan dengan berbagai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Setiap harinya kita mulai bertemu dengan makhluk hidup lainnya yang sebenarnya ini punya peran penting untuk keberlangsungan hidup kita. Ibu mau nanya nih ke kalian sendiri. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja contoh makhluk hidup yang selain manusia? Aku, ayo siapa? Ada hewan, kucing, itu kan jenis peliharaan. Terus juga kayak ada tumbuhan, ada kita menanam padi, pohon. Terus juga kayak ada yang tanah, itu Bu, air sama udara. Ya, nah tanah, air dan udara itu juga memiliki pengaruh penting dalam keberlangsungan hidup kita. Iya betul. Jadi semua makhluk hidup itu tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga mereka saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya itu tumbuhan yang memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis, kemudian hewan yang membutuhkan tumbuhan atau hewan lain untuk sumber makanannya. Kemudian sementara manusia itu juga memanfaatkan keduanya untuk bertahan hidup. Nah sekarang coba kalian pikirkan nih, sebenarnya itu makhluk hidup tinggal di mana dan apa saja yang mereka butuhkan? Tinggal di bumi, Bu. Tinggal di darat, keluarga, perlu air, terus udara, nafas. Ada lagi? Udah. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian dari ruang kehidupan seluruh makhluk hidup yang tinggal dan saling berinteraksi di muka bumi ini. Nah, ruang kehidupan itu disebut biosfer. Nah, pada hari ini Ibu akan membacakan tujuan dulu ya untuk pembelajarannya. Pertama, kita akan mengidentifikasi jenjang kehidupan membentuk biosfer dengan tepat dan diskusi dengan membaca materi. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi ini faktor-faktor biosfer itu dan komponennya kan. Jadi pada pembelajaran hari ini Ibu harap kalian mendengarkan materi dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung dengan hikmat. Oke? Oke, Bu. Selagi Ibu menyiapkan PPT-nya, silahkan kalian menyiapkan buku dan alat tulis untuk dicatat materi pada hari ini.
yaitu hidup dan sfer yang artinya lapisan. Jadi biosfer merupakan lapisan bumi atau ruang kehidupan tempat seluruh makhluk hidup itu tinggal dan saling berinteraksi. Nah, ruang ini mencakup dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, di mana di dalam hidrosfer ini makhluk hidup berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan fisiknya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, secara sederhananya biosfer ini dapat kita artikan nih sebagai lapisan kehidupan bumi. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Baik Ibu. Lapisan kehidupan bumi. Bio. Biosfer. Kemudian ada komponen dari biosfer sendiri. Itu ada 3 komponen utamanya. Ada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ada yang bisa menjelaskan nggak atau sebutin aja secara singkat apa itu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer? Harus berurutan nggak Bu? Bebas. Aku mau hidrosfer. Apa? Kayaknya hidrosfer itu air ya Bu, bukan lapisan yang siklus air secara terus menerus Bu. Terus selanjutnya ada atmosfer. Udara. Iya, bisa udara. Udara. Yang terakhir litosfer, lapisan dalam bumi Tanah. tanah ya, iya, tanah. Nah, itu tadi yang kalian jelasin mengenai 3 komponen utamanya. Dan selanjutnya yang paling jelas. Di sini yang pertama atmosfer itu benar adalah lapisan udara di sekitar bumi. Nah, lapisan ini terdapat oksigen untuk bernafas dan karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan. Tanpa adanya atmosfer kita nggak akan hidup. Ya, betul. Yang kedua ada hidrosfer. Nah, hidrosfer ini adalah sebuah perairan di air yang terdiri dari laut, sungai, danau, ya, air tanah, bahkan es kutub. Nah, hidrosfer ini sangat penting. Karena apa? Karena semua makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Buat mandi, cuci ya Betul. Kalau misalnya tubuhnya untuk minum. Dapat ada, ya betul. Ada litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan batuan dari tanah yang menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan serta menyediakan sumber daya alam seperti mineral, tanah subur, dan bahan tambang.
tumbuhan lain. Iya, pohon pisang. Iya, pohon pisang ya bisa. Terus ada pohon yang lebih besar kan, vegetasinya lebih besar. Kemudian yang kedua ada biosiklus laut, di mana kehidupan laut ini berkembang dari permukaan laut sampai kedalaman sekitar 200 meter. Nah, karena cahayanya matahari hanya mampu menembus sampai batas itu. Di sini kemudian ada makhluk hidup seperti plankton, ikan, karang, rumput laut, serta banyak organisme lain. Lamun ya betul. Babon tuh, babon. Terus pertanyaannya, kalau misalkan di atas 200 meter, apakah masih ada makhluk hidup? Nggak ada. Ada, tapi sedikit ya. kehidupannya nggak seberkembang yang di atas di bawah 200 Ya betul, beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada biosiklus air tawar, di mana ekosistem perairan darat ini seperti danau, sungai, kolam, dan rawa yang melibatkan interaksi antar organisme hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup yang tinggal di sini itu misalnya ikan air tawar, contohnya apa? Ikan jair, gurame, Cumi. ya, cupang, Oh, ya. cupang itu tawar, ya, cupang air tawar, kemudian ada kata, keong, bebek, gundul, dan gagak. Arwana. makan aja ya ini. Nah, di sini ada juga nih, makan itu kayak apa? Tolong disimak ya, sama dicatat nih. Cuci muka dulu, sebelum muka yang mantap. Jangan cuci badan. Boleh mati. Setelah ada sejak Wah, itu bumi ya, Bu. Wah, itu bumi yang berputar. Oh, ini gede banget ya, Bu. Itu kita saksikan ini rumah siapa tuh di gunung? biotik Aika. semuanya saling berinteraksi Ibu itu apa sungai? Atau itu apa? seperti apa Ih, lembah. Oh, ini di Jogja ya, Bu, Jogja ya. Oh, biosfer jenjang kehidupan biosfer Ih, Wisnu. individu merupakan material atau makhluk material dalam spesies tertentu. Suaranya kayak Misalnya, seekor gajah, ada. seekor ikan, dan seekor burung elang. Jenjang kehidupan selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya, sekumpulan gajah, sekelompok ikan, dan sekawanan burung elang. Dari individu dan populasi, kita beranjak ke jenjang yang lebih besar lagi, yakni komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi. Contohnya, komunitas hutan bakau. Hutan bakau ini terdiri atas populasi udang, ikan kakap, kepiting, tanaman bakau, dan juga air. Jenjang kehidupan yang lebih tinggi dari komunitas yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan berbagai komunitas berbeda Itu hewan yang apa memiliki tuh? hubungan saling Ini mempengaruhi. Ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Dalam ekosistem terjadi hubungan timbal Ih, balik kalau menurut antara saya makhluk apa? hidup dan lingkungannya. Jadi bakal Baik bayar. itu komponen biotik dan abiotik. Misalnya, Itu ikan apa, Bu? ekosistem hutan hidup yang terdiri atas gunung, hutan, sungai, hewan darat, hewan air tawar, dan burung-burung. Semuanya saling terhubung dan Ibu pikir dari daerah mana tuh? Selamat ya, selamat ya. adalah Ih, bioma. itu kutu Bioma merupakan kumpulan beberapa Iya, disebut yang ini. terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Bioma ditandai dari adanya vegetasi utama yang mendominasi. Bioma ini terbentuk sebagai hasil interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme. Misalnya saja, bioma hutan hujan dan hutan hujan tropis di sekitar garis khatulistiwa. Lingkungan hidup biosfer. Nah, setelah kamu mengetahui jenjang kehidupan biosfer, kamu telah memiliki sedikit gambaran mengenai lingkungan hidup atau biosiklus.
Biosfer terbentuk oleh 3 lingkungan utama atau biosiklus, yakni biosiklus darat, air tawar, dan air asin atau laut. Pertama adalah biosiklus darat. Biosiklus darat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kita, padang rumput, dan gurun. Keragaman biosiklus ini dipengaruhi suhu dan curah hujan. Biosiklus kedua, yakni biosiklus laut. Biosiklus laut ada hingga kedalaman 200 meter. Kenapa begitu ya? Hal ini dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari hanya dapat menembus hingga kedalaman 200 meter saja. Padahal sinar matahari sangat berperan bagi kehidupan laut. Artinya akan sulit ditemukan kehidupan di kedalaman lebih dari 200 meter. Biosiklus yang terakhir adalah air tawar. Biosiklus air tawar meliputi kolam, danau, sungai, dan rawa. Nah, itu tadi jenjang dan lingkungan hidup biosfer. Dari jenjang individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma, semuanya berada di lingkungan hidup biosfer, baik di darat, laut, maupun air tawar. Sekarang ibu mau membagikan tugas kan? Ada tugas kelompok. Nanti tugas kelompok kalian dibagi menjadi berapa ya? 5 kelompok. Satu kelompok ada yang 2, ada yang 3. Di sini nanti kalian mengidentifikasi masalahnya. Ada beberapa masalahnya. Kalian boleh pilih salah satu. Kemudian nanti kalian analisis masalah. Saya akan menunjukkan apa masalah tersebut, bagaimana dampaknya, bagaimana hubungannya, seperti apa yang terdampak, dan jika terjadi segala tangani apa konsekuensinya bagi biosfer. Kemudian kalian menyusun solusinya. Di sini kelompok membuat minimal 3 solusi yang realistis serta alasan yang logis. Kemudian produk akhirnya berupa poster ataupun PPT. Ini kalian atau ya kan boleh pilih salah satu, mau poster atau PPT. Oke, Bu. Ini yang buat analisis masalahnya harus itu semua atau boleh? Boleh pilih salah satu aja. Salah satu aja. Jadi kalian nggak terlalu banyak. Baik Ibu. Ini tugas ini dikumpulkan itu Bulan depan kan, Bu? Bulan depan ya. Baik. Bulan depan. Oke, Bu. Menolak ini gimana? Boleh buat update, buat aku. Iya. Iya, soalnya sadar suka. Ini mau di foto boleh di foto. Baik Ibu. Foto foto. Udah, ya udah, Bu. Udah. Kirim ke kelas ya. Oke. Baik. Di channel ya, di channel. Baik, karena untuk pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dan semangat kalian sampai ke akhir pembelajaran hari ini. Yeay. Yeay. Makasih, Bu. Ibu mau salah satu dari kalian yang ke depan bacakan kesimpulan materi hari ini. Ya, Ibu. Aku sudah Raffi. Tuh Raffi Ari tadi katanya mau. Ada pik, langsung aja pik. Zoom saja, Zoom. Ayo. Ini untuk membuka catatan saya. Berdiri boleh Mas? Berdiri dong, berdiri. Maju ya sih. Maju. Baik. Pada kondisi ini ya. Kesimpulannya adalah teman-teman mau biosfer adalah lapisan kehidupan di bumi yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang saling berinteraksi. Lalu kehidupan di dalamnya tersusun dari individu hingga biosfer sebagai tingkatan terbesarnya. Lalu biosfer terbagi menjadi biosiklus darat, laut, dan air tawar yang memiliki makhluk hidup dengan adaptasi berbeda. Sebagai sistem yang kompleks, terus kerusakan pada satu komponen dapat mengganggu keseimbangan lingkungan gitu, sehingga kelestarian biosfer harus dijaga agar kehidupan dapat terus berlangsung. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Aku harap kalian juga dapat mengulang materi ini agar menjadi pemahaman nantinya. Terus jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Dan jika ada yang belum jelas materi atau tugas tadi, kalian boleh menghubungi ibu di luar
mulai.